Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama acara workshop yang akan dipandu oleh penyiar TVRI Jawa Timur. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Kansa Akila Al-Himni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Malang. Selamat sore bunda-bunda cantik-cantik sekali loh ya sore hari ini. Luar biasa kami ucapkan selamat datang di rangkaian acara UKMK Just Sawit Exhibition. Tepatnya kali ini ada di Mall Olympic Garden Malang. Dengan senang hati saya Kansa Akila selaku moderator kali ini akan membawakan rangkaian acara talk show bersama dengan narasumber-narasumber hebat yang juga nantinya kita akan mengangkat tema yaitu produk turunan sawit. Di mana Bapak Ibu hadirin sekalian kita ketahui bersama bahwa industri kelapa sawit ini merupakan industri penopang perekonomian Indonesia yang sangat bermanfaat dan strategis sebagai komoditas nasional yang strategis di Indonesia. Tidak hanya membantu perekonomian Indonesia tapi juga membuat Indonesia satu langkah lebih maju dalam hal biodiesel atau energi terbarukan dan merupakan solusi dari sustainable lifestyle bagi seluruh umat manusia gitu ya. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk produk turunan sawit kali ini tidak hanya berperan dalam hari ini namun juga untuk masa depan Indonesia, ekonomi dan juga sosial, tapi juga bagaimana Indonesia ke depannya nanti akan menjadi negara yang mandiri secara pangan maupun juga energi. Untuk itu kali ini kita akan membahas lebih lanjut talk show bersama narasumber-narasumber hebat terkait produk turunan sawit ini seperti apa ke depannya. Kita akan langsung saja mengundang ke atas panggung ketiga narasumber kami. Boleh dibantu diberikan tepuk tangan, disambut dengan tepuk tangan nggih Bapak Ibu. Baik, narasumber kita yang pertama adalah seorang entrepreneur dan juga podcaster. Please welcome, ini dia Rizky Ardi Nugroho. Baik, monggo kami persilahkan Mas Rizky. Boleh di sebelah, ya di sebelah ujung kiri. Nah, yang di sebelah sini Mas, mohon maaf. Nah, baik. Oke. Narasumber kita yang kedua adalah seorang CEO dari CV Smart Batik Indonesia, Batik Tulis Malang Sawit Indonesia. Please welcome, ini dia Miftahuddin Nur Ihsan. Baik, kami persilahkan Pak Miftah. Dan narasumber kita yang ketiga adalah Kepala Divisi Teknologi Proses, Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Please welcome, ini dia Ibu Profesor Dr. Erliza Hambali. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak sudah hadir di depan kita. Ketiga narasumber yang nantinya akan membahas terkait produk turunan sawit nanti akan seperti apa. Baik, izin baik ya kita akan berbincang. Ya, kita berbincang dulu sejenak untuk perkenalan sedikit dari setiap narasumber. Boleh mungkin dibuka dari Mas Rizky terlebih dahulu, diberikan sapaan hangatnya kepada bunda-bunda cantik yang ada di depan. Silahkan Mas Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Rizky Ardi Nugroho. Saya seorang wirausaha sejak tahun 2008. Saya bidangnya sama kayak Bu Erlisa, saya lulusan teknologi pertanian di UGM, teknologi pangan dan hasil pertanian. Saya dari tahun 2008 menggeluti dunia pertanian organik. Jadi saya produksi beras organik hingga saat ini. Dan ada produk
yang lain juga saya produksi, ada kuliner. Dan 2018 saya masuk ke membuat konten. Salah satunya konten kewirausahaan, ada konten-konten podcast lainnya juga. Baik. Nanti kita akan ngobrol seputar, saya diminta untuk membawakan bagaimana nanti teman-teman UKM naik kelas. Siap, betul sekali ya. Saya setuju karena setelah pandemi ini jumlah UKM dan juga mungkin UMKM di Indonesia ini meningkat pesat gitu ya Mas Rizky ya. Jadi kita harus membina maupun juga nanti kita sosialisasi kepada pelaku UKM juga agar bisa naik kelas. Betul. Begitu ya Mas Rizky. Oke siap, kita boleh dengarkan dulu sapaan hangat kedua dari narasumber kita yaitu Pak Miftah. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, Mas Rizky, izin teman-teman semua, ibu-ibu dan hadirin semua. Saya Miftahuddin Nur Ihsan, panggilannya Ihsan, saya dari kota Gudeg, ibu-ibu, Yogyakarta. Jadi alhamdulillah bisa silaturahim di sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan sedikit sharing terkait dengan salah satu inovasi di inovasi produk turunan sawit. Kami menggunakan malam sawit untuk produksi batik, ibu-ibu. Jadi batiknya materialnya lebih ramah lingkungan. Insya Allah nanti saya akan sedikit sharing perjalanan selama bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Begitu Kansa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ihsan ya. Lanjut kita ke narasumber kita yang ketiga, yang paling cantik ya setelah saya. Kayaknya saya yang cantik kedua setelah ini. Baik, Bu Erliza, monggo kami persilakan untuk bisa kenalan terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua, adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Erliza Hambali. Saya dosen, tetapi juga merangkap jadi entrepreneur. Hobi saya bikin pabrik sebenarnya. Jadi nanti banyak pabriknya. Mau dong Bu Nanti dibikinin. diceritakan setelah ini ya. Banyak sekali produk-produk berbasis sawit yang sudah saya kembangkan. Sabun transparan, itu udah sejak tahun 2005. Kemudian home care segala macam. Jadi hari ini nanti saya akan mendemonstrasikan betapa mudahnya bikin sabun cair. Kalau ibu-ibu ingin khasiatnya biar glowing, biar kencang, biar anti tua gitu ya. Bukan anti muda, anti tua. Nah nanti tinggal ditambahkan khasiat-khasiat tertentu. Habis ini mudah-mudahan bisa membuat sabun sendiri di rumah, sabun cair minimum. Baik, terima kasih banyak Bu Erliza ya, luar biasa. Tentunya di talk show kali ini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang sudah menggelar rangkaian acara UKMK Produk Turunan Sawit hari ini, mulai dibuka hari ini juga. Baik, kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi untuk rangkaian acara talk show dari setiap narasumber tadi juga sudah menyampaikan bahwa akan sharing dan juga menyebarkan informasi maupun juga pengalaman masing-masing narasumber kepada ibu-ibu sekalian. Dan ya akan dibuka materinya dari Mas Rizky Adi Nugroho. Kami persilahkan Mas Rizky. Iya, saya duduk aja atau berdiri? Enaknya berdiri ya? Enaknya berdiri, Oke. biar lebih melek ini bunda-bunda yang ada di depan. Monggo Mas Saya Rizky. permisi ke depan dulu sebentar. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua di Malang gitu ya. Saya senang banget di Malang karena dingin. Nah hari ini saya diminta untuk sharing nih gimana kita, ini saya nanya dulu, di sini siapa yang punya usaha? Semuanya punya usaha ya pasti ya. Karena yang hadir adalah teman-teman UMKM. Jadi saya ingin sedikit memberikan tips. Jadi ini bukan menggurui, tapi kita berbagi. Mengingatkan kembali karena setiap kali saya membawakan ini saya juga berkaca sama diri saya harus seperti ini nih, kita harus siap-siap naik kelas. Dari yang levelnya paling bawah, nanti perlahan-lahan kita naik. Oke, perkenalkan nama saya Rizky Adi Nugroho, selanjutnya saya tadi sudah berkenalan, ini Instagram saya Mr. Popo, nanti teman-teman bisa
Kalau kita mau ngobrol lagi bisa DM-DM-an. Selanjutnya, nah ini yang saya kerjakan saat ini, saya dari 2008 mengerjakan pertanian organik, kemudian ada mengerjakan kuliner juga, lalu membuat konten, lalu saya sekarang juga aktif membuat production house dan agency untuk iklan juga. Jadi ada beberapa pekerjaan yang saya kerjakan sekaligus. Selanjutnya, nah ini yang ingin kita bahas ya. Apa sih yang membuat sebuah bisnis itu sukses? Sukses tuh definisinya apa gitu ya. Selanjutnya, nah kalau kita ngomongin ada dua takdir ya sebenarnya dalam bisnis itu. Ada yang jalan dan sukses, definisinya sukses macam-macam. Ada yang berjalan juga sudah cukup juga oke. Ada yang pelan-pelan naik atau sampai di level aset tertentu juga termasuk sukses. Jadi level ini macam-macam ya. Kemudian yang kedua ada juga sebuah usaha yang tentu saja tidak jalan atau bahkan berhenti. Saya sendiri sebagai wirausaha dari awal saya lulus kuliah, ada banyak usaha yang saya rintis, tidak semuanya jalan. Ada yang jalan hingga saat ini, tapi ada juga yang stop, berhenti, bahkan saya tinggalkan. Jadi bisnis ini ada dua. Lalu kita melihat lagi, selanjutnya apa sih bisnis itu dibilang sukses atau bisa jalan seperti apa? Nah ini perlu kita pikirkan lagi gitu ya, buat kita semua. Artinya saya sebagai wirausaha dan rekan-rekan semua di sini juga. Jadi kalau menurut pandangan saya gitu ya, sebuah bisnis adalah gitu, sebuah bisnis yang sukses, sebuah bisnis yang bisa berjalan adalah sebuah bisnis yang ini bisa digaris bawahi gitu ya. Sebuah kegiatan yang menjawab atau menyelesaikan sebuah permasalahan atau banyak permasalahan. Jadi ini yang kita harus pegang pertama. Jadi bisnis yang bisa jalan itu sebenarnya adalah bisnis yang kita sedang menyelesaikan masalah orang lain gitu ya. Selanjutnya, seperti contoh ini lagi rame ya sekarang ya, ada diboikot lah segala macam, tapi kita ngelihat ada beberapa brand ini. Saya pengen supaya teman-teman rekan-rekan semua bisa lihat gambarannya. Yang pertama adalah misalnya McDonald. Ini sebelum ada kasus kemarin ya, yang ada kasus yang ada di sana. Sebelum ada kasus rame-rame itu di tempat saya di Jakarta ini lagi gencar banget untuk buka di mana-mana. Di depan kompleks saya, di depan perumahan saya ada, di belakang ada, di mana-mana. Saya yakin di sini juga banyak ya. Tumbuhnya juga banyak. Ada yang lagi, next coba kita lihat lagi. Oppo, siapa yang nggak kenal Oppo? Kenal ya semua ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Ada Gojek, Grab, siapa yang nggak kenal? Pasti kenal kan? Pasti pakai kan? Selanjutnya kita lihat lagi. Ada yang tahu ini apa? Ya jelas ya, udah tahu. Selanjutnya, nah ini dia. Saya pikir tadi selain bisnis itu menyelesaikan masalah, yang pertama tadi misalnya kenapa saya mengambil gambar McDonald, misalnya contoh sebagai contoh aja. Karena McDonald itu menyediakan makanan ayam yang standar. Makanannya cepat, harganya standar. Udah tahu harganya segitu, sudah pasti mungkin enak. Walaupun misalnya, wah junk food nggak baik segala macam gitu ya. Kemudian Oppo menyediakan level misalnya handphone di level yang low end atau mid end, yang tengah ke bawah dalam jumlah macam-macam, fiturnya bagus-bagus dengan harga yang terjangkau. Kemudian Gojek dan Grab misalnya. Di tengah misalnya dulu tidak ada kita mau naik transportasi nggak tahu, wah kesana berapa ya, nebak-nebak. Sekarang dengan adanya Gojek, Grab, banyak solusi yang terpecahkan. Ya kan ya, misalnya mau belanja udah ada, mau pergi gampang, mau kirim barang gampang, mau beli makan gampang. Artinya itu menyelesaikan menjadi solusi banyak orang. Kemudian tadi apa, Apple misalnya. Apple mau gaya, mahal biarin, tapi keren. Nilai dirinya semakin meningkat. Tren si orang ini misalnya megang gadget Apple jadi terlihat keren, punya nilai tertentu. Kemudian juga awet, misalnya pakai gadget Apple misalnya dari handphone sampai laptop misalnya. Saya pakai laptopnya Apple, bisa sampai umur saya pakai lebih dari 10 tahun nggak rusak sama sekali. Nah itu adalah menjawab pertanyaan juga kan, menjawab masalah.
Lalu saya simpulkan sedikit, bisnis yang sukses itu ternyata harus memenuhi salah satu. Syukur-syukur memenuhi semuanya. Dan ini boleh nanti teman-teman yang punya usaha seperti saya juga, saya mikir apakah bisnis saya satu sudah lebih cepat daripada kompetitor dalam servisnya, dalam pengirimannya, dalam menjawab ordernya misalnya, dalam segala macam. Lebih cepat nggak? Kemudian lebih baik nggak? Produk saya lebih baik nggak dari minimal kompetitor? Atau misalnya saya jual nasi goreng di jalan ini. Ternyata di jalan ini ada 10 yang jual nasi goreng. Saya lebih cepat nggak masaknya? Saya lebih enak nggak rasanya? Kemudian bisa jadi nggak saya lebih murah atau tidak? Nah, 3 hal ini nggak harus ada di satu usaha kita semua. Tapi minimal harus ada satu supaya bisnis kita tetap jalan, bisnis kita tetap sukses. Nih saya minta tolong teman-teman semua, saya juga selalu mengingat ini. Karena kenapa? Karena bisnis saya yang dulu lebih cepat, lebih murah, lebih bagus, lebih enak, ternyata sekarang kompetitor juga semakin mengejar. Jadi ini bisa kadaluarsa. Ya ingat ya ibu-ibu, bapak-bapak ya. Bisnis kita kadang-kadang bisa kadaluarsa. Kalau sudah tidak punya nilai ini, berarti kita sudah kalah saing. Atau bisnis kita jangan-jangan bisa dikatakan bisa di fase menurun. Atau tidak, ya mungkin tidak sukses lagi gitu. Makanya harus kita selalu pikir, apalagi ya yang membuat usaha saya lebih cepat servisnya. Kita memperbaiki servis. Siapa di sini yang punya customer service? Atau ibu-ibu mau beli jilbab misalnya. Kalau chat ke Tokopedia atau Shopee, dibalasnya 6 jam kemudian, kira-kira gimana? Beli sama yang baru di chat udah langsung dibalas nggak? Pakai balas cepat, auto reply dan lain-lain. Pasti kesana kan? Semuanya menghendaki lebih cepat. Kalau kita kalah cepat sama saingan, pasti orang sudah beli duluan. Begitu juga dengan lebih baik atau lebih enak, atau lebih bagus, atau lebih keren. Nah ini segala macam gitu ya. Jadi ingat, bisnis kita paling nggak harus memiliki minimal satu aja. Syukur-syukur ada 2, syukur-syukur ada 3-3-nya. Udah cepet, udah lebih enak, porsinya lebih banyak, bonusnya lebih banyak, murah banget lagi. Tapi ingat ya, nggak selalu harus ada 3-3-nya. Selanjutnya, next. Kemudian ini, kebalikannya, sebuah bisnis yang mendelep gitu ya, yang menurun itu kebalikannya. Biasanya lebih lama, produknya lebih jelek, kemudian udah jelek mahal lagi, udah gitu yang jual sombong lagi misalnya. Nah itu pelayanannya buruk lagi, kata-katanya kalau dimarahin customer suka marah-marah lagi. Nah ini jangan sampai kita terjebak sama hal ini gitu ya. Ini sebagai pengingat aja. Next, sekali lagi saya ingetin. Tokopedia misalnya atau Shopee. Selanjutnya next lagi. Bluebird. Ada yang naik Bluebird? Tadi kan saya ngomongin Gojek, ada Grab, ada GrabCar, ada Gokar. Kemudian ada Bluebird. Kenapa Bluebird berbeda? Dia misalnya battery apa? Misalnya servisnya standar, mobilnya standar, supirnya punya seragam, harganya nggak naik turun, udah pasti Argo misalnya. Nah ini kita bandingin ya. Sama-sama punya keunggulan, tapi berbeda. Next. Nah, ingat sekali lagi. Bisnis yang sukses adalah satu, menyelesaikan masalah. Kalau bisnis kita sudah tidak menyelesaikan masalah, kita harus cari masalah yang lain lagi untuk kita selesaikan. Kemudian kita harus pikir lagi, mana yang lebih cepat. Kalau misalnya musuh udah lebih cepat, kompetitor udah lebih cepat, kita harus lebih cepat lagi. Kalau mereka lebih enak, kita bisa improve lagi rasa kita, servis kita. Atau secara harga kita adjust. Mungkin nggak harus lebih murah, kita nggak perang-perang harga. Tapi bisa ngasih add-on lagi, servis lebih bagus, ada rasa lain dan lain-lain segala macam. Next. Jadi, udah siap belum kita naik kelas? Nah, tadi ya, jadi ada 2 poin tadi ya. Next. Selanjutnya, nah modalnya ini juga. Kita mau naik kelas harus ada modalnya tentu saja. Modalnya nggak harus duit loh. Satu, siapa yang di sini usaha kuliner? Banyak. Berarti harus jago makan. Ya nggak?
jago masak. Jago makan juga, kenapa? Karena buat jago kita harus tahu rasa. Siapa di sini yang hobinya jajan? Yang tadi punya usaha UMKM, yang usaha kuliner tetap jajan nggak? Nah wajib gitu ya. Untuk jago, lidahnya harus sering jalan-jalan. Siapa yang sering nyobain produknya kompetitor? Berapa kompetitor? Sudah dihitung belum? Nah, saya harus kepo sama kompetitor. Masakannya kompetitor lebih enak nggak? Kita harus mendefinisikan tuh, siapa musuh saya. Misalnya saya jual nasi goreng, musuh saya pedagang nasi goreng nggak? Ya nomor 1 iya. Tapi nomor 2, mungkin tukang bakso juga musuh saya. Kita anggapnya gitu ya. Musuh kenapa? Karena orang bisa aja makan nasi goreng, oh ada opsi yang lain, dia beli yang lain. Kalau punya saya nggak lebih enak, saya pasti customer saya akan pergi ke tempat lain. Kemudian kita modalnya apa? Diterima di pasar. Tentu saja ini harus riset. Apakah produk saya dibutuhkan orang? Apakah saya sudah enak? Kemudian selanjutnya, siapa yang sudah punya SOP atau sistem? Kalau terima order gimana caranya? Mau ngirim barang gimana caranya? Kalau tiba-tiba kebanjiran order gimana packingnya? Gimana bikinnya? Nah ini selanjutnya adalah scale up. Nanti scale up itu naik kelasnya pelan-pelan. Bisa pakai modal yang kita pinjem orang tua, pinjem temen, investasi, atau pinjem di sarana yang bisa pinjam. Misalnya ada yang, mohon maaf, misalnya ada yang tidak riba dan segala macam, itu juga bisa jadi opsi segala macam. Selanjutnya, nah kita berkaca sama produk kita kan, dan kita mau naik kelas. Kita lihat dulu, kita seringkali bercermin, kita seringkali evaluasi. Apakah produk kita sudah enak kalau makanan? Kalau misalnya craft atau kerajinan, apakah produk kita sudah bisa berkompetisi dengan yang lain? Apakah sudah bagus? Apakah harganya sudah pas saat ini? Apakah kemasannya sudah bagus? Apakah ada yang butuh itu? Kita sering sebagai produsen, saya sebagai wirausaha kadang-kadang saya bisa bikin ini nih. Secara apa namanya, wah saya idealis banget. Ternyata tadi ada yang butuh enggak? Produk kita menyelesaikan masalahnya orang enggak? Ternyata enggak. Jadi kita jualannya agak sulit gitu. Nah ini perlu kita evaluasi sekali lagi. Selanjutnya. Nah ini yang penting saya bilang tadi. Kapanpun, dimanapun, belajar itu nggak pernah selesai. Jadi meskipun, wah saya sudah punya produk ini 10 tahun. Nah kita pikir ini relevan nggak? Masih menjawab pertanyaan yang 3 tadi nggak? Apakah lebih cepat, lebih baik, lebih murah nggak? Terus kita selalu riset. Risetnya apa? Minimal saya bilang tadi adalah kita mengamati produk kompetitor. Kompetitor tuh harus kita senang punya kompetitor. Kalau kita bermain sendiri kita nggak ada yang kita raba gitu ya. Kalau kita punya kompetitor kita merasa tersaing. Wah dia gini nih, wah saya harus gini. Wah dia gitu lagi nih, saya harus gitu lagi. Nah di zaman digital seperti sekarang punya kompetitor gampang ngintipnya. Lihat tokonya mereka, lihat warungnya dia jualan di mana aja. Nah ibu-ibu kan sering kepo ya, bukan sama rumah tangga tetangga ya. Nah kita harus kepo sama usahanya orang juga. Misalnya nih lagi pameran kayak gini kita lihat nih, wah dia keren nih kemasannya. Oh yang ini yang apa SPG-nya ramah banget. Jadi kita selalu pengen tahu, nanya. Dan itu kita bawa ke rumah. Kita pelajari, sistemnya kita pelajari terus kita adopsi, kita terapkan. Kemudian selanjutnya, next. Kita balik lagi nih, seperti apa sih proses orang membeli barang kita? Selanjutnya, next. Nah ini zaman sekarang ya, orang ngintip kita tuh bisa gara-gara rangsangan ini. Dia lihat iklan di TV mau jajan, berarti bisa jadi kita harus pasang iklan di TV misalnya. Atau ngelihat postingan di Instagram, siapa yang sering lihat Instagram dan TikTok, tiba-tiba beli. Siapa yang sering lihat promo di GrabFood atau GoFood tiba-tiba beli gara-gara promo. Siapa yang lihat gara-gara tempat viral di Malang, cek, terus cobain, ya kan? Kemudian ada yang gara-gara temennya bawa sesuatu misalnya, wah saya, jilbabnya bagus banget, saya mau beli. Siapa yang gitu?
Siapa yang sering nggak butuh lihat-lihat e-commerce, tahu-tahu promo atau kemarin ada 11-11 sale ya. Tahu-tahu beli. Siapa yang wishlistnya banyak di e-commerce, belum check out gitu ya, belum di check out gitu. Gara-gara promo, sama jalan-jalan. Siapa yang sering ke mall, lihat barang terus sering lihat mall, kalau saya ke mall lihat barang, saya ngeceknya online. Oh ternyata online lebih murah. Tapi ini semua yang ditulis di sini adalah bagaimana kita sekarang melihat barang dan kita, wah saya mau beli gara-gara ini. Berarti apa? Berarti produk teman-teman semua di sini harus ada di sini. Siapa yang udah ada di sini semua? Siapa yang sudah jualan di TikTok? Siapa yang sudah jualan di Instagram? Siapa yang produknya sudah ada di Tokopedia, Shopee? Siapa yang kulinernya sudah masuk GrabFood dan GoFood? Nah kalau belum, segera masuk ke sini. Ya kalau iklan di TV budgetnya mikir-mikir ya. Tapi kalau yang digital kan bisa gratis, bisa bayar. Kalau punya duit, bayar buat pasang iklan gitu ya. Selanjutnya. Nah ini contoh aja. Dari 8.000 wanita di Asia, dia mau beli barang macam-macam. Mau beli skincare, sabun, produk dan lain-lain. Dan ternyata next. Ternyata 70%-nya, 78%-nya mereka kepo dulu online gitu ya. Jadi mereka mau beli, mereka butuh, mereka ke mall, mereka langsung bandingin di handphone, yang ngeluarin handphone, ngecek. Setelah ngecek baru beli. Belinya belum tentu di tokonya, tapi belinya bisa jadi di online. Selanjutnya, nah lalu ini boleh difoto karena kalau saya jelasin bisa 2 hari gitu ya. Jadi silakan lihat dulu, ini adalah tools atau alat yang bisa kita pakai dalam dunia digital. Ada Google Business, siapa yang bisnisnya sudah ada Google Businessnya? Keren. Nanti siapa yang kontaknya sudah disimpan semua customernya disimpan nggak nomornya? Udah berapa ribu? Kontak saya ada di atas 15.000. Saya jualan dari tahun 2008, tidak ada satu customer yang tidak saya save nomornya. Kenapa? Karena customer itu yang sudah pernah beli adalah orang yang paling gampang kita pengaruhin untuk beli lagi. Ya nggak? Siapa yang sudah lupa nggak nge-save nomor customernya? Masih dilakuin nggak? Harus dilakuin lagi ya, ingat ya. Orang yang nanya berarti dia orang yang tertarik. Mungkin dia nggak beli sekarang, tapi bulan besok mungkin beli. Orang yang nggak beli sekarang, belum tentu dia nggak beli karena nggak butuh. Karena dia lupa. Kalau kita ingetin, saya suruh pegawai saya cuman broadcast WhatsApp ya, berkala sebulan sekali. Bu, ini kok nggak beli beras saya? Oh iya maaf mas saya lupa, yaudah saya beli sekarang. Setiap hari saya lakukan, akhirnya apa? Customer dari tahun 2008 sampai sekarang masih beli. Gitu ya. Jadi Google Contact ini buat apa? Supaya kalau nomor kita hilang, HP-nya rusak, segala macam hilang, customernya nggak hilang. Jadi penting harus punya. Kemudian kita bisa pakai WhatsApp, pakai sosmed dan lain-lain. Ini pendukung aja ya. Jadi 2 tadi, ayo terutama yang Google Contact itu penting sekali. Jadi bisnis contact itu sangat penting. Oke? Selanjutnya. Nah, ini kita ngomongin Go Digital tentu saja. Tadi semua kita udah ngomongin digital, jadi wajib Go Digital. Kalau belum digital, harus segera masuk ke kanal-kanal yang tadi ya, yang saya foto, yang teman-teman foto. Selanjutnya. Wah, karena waktunya mepet ya. Next. Nah, saya cuma ngasih tahu sedikit. Kenapa kita harus go digital? Karena kita lihat datanya. Pengguna internet di Indonesia jumlahnya luar biasa sekali. Hampir 73%. 3/4 penduduk Indonesia sekarang sudah megang gadget. Dan sekali lagi, next, lihat ya datanya. Tuh lihat, orang Indonesia nomor 2 dari kanan atas 3 jam 17 menit. Sehari orang Indonesia megang gadget ngeliatin layar, rata-rata itu 3 jam 17 menit. Ada yang lebih? Lebih nggak? Nah makanya kita harus jualan masuk ke dunia digital gitu ya.
Siapa yang ngelus-ngelus, kalau malam-malam ngelus-ngelus masuk kamar jam 9, tahu-tahu jam 2 baru tidur, lihat TikTok, Instagram dan lain-lain, sering lihat produk. Nah, kita harus ada di situ. Produk kita ya, bukan kita yang ngelus-ngelus, bukan. Itu ya, next. Nah, ini nanti ada beberapa, lihat beberapa sosial media yang dipakai, ada WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain-lain. Ini pasti teman-teman sudah paham. Mungkin karena waktunya sudah terbatas, saya hanya mereview sekali lagi, saya tutup sekali lagi. Ingat ya, produk atau bisnis kita harus sukses. Satu, saya ingatkan sekali lagi, apa tadi? Harus menjawab permasalahan. Kalau produk kita misalnya nggak menjawab permasalahan, orang lapar, lihat produk mau lapar, ingatnya makanan kita misalnya. Atau di rumah berasnya habis, ingatnya beras saya, mereknya Orice, beras organik gitu ya. Bisa diantar sampai rumah misalnya. Itu kita menjawab permasalahan orang. Yang kedua adalah bisnis harus lebih cepat, lebih baik, atau lebih murah. Syukur-syukur bisa semuanya. Yang terakhir adalah kita sekarang di eranya digital, kita wajib masuk ke dunia digital. Minimal tadi ya, pakai Google bisnisnya, kontaknya dipelajari, pakai WhatsApp, pakai sosial media dan lain-lain. Mungkin itu aja dari saya, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rizky ya sudah berbagi insight. Semoga di sini bunda-bunda bisa dapat hikmahnya, dapat insight-nya juga ya, biar melek teknologi nih di zaman sekarang gitu ya. Kalau misalkan bunda-bunda sudah ada pertanyaan buat Mas Rizky, di-keep terlebih dahulu, ditahan dulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah semua narasumber memaparkan materinya masing-masing begitu ya. Oke, kita akan lanjut ke narasumber kita yang kedua ya, dari Batik Tulis Malang, Sawit Indonesia, CEO CV Smart Batik Indonesia, Pak Miftahudin Nur Ihsan. Monggo Pak Ihsan, kami persilakan untuk memaparkan materi yang kedua. Oke, cek, bismillah. Terima kasih Mbak Kansa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung next aja Mas. Izin ibu-ibu semua, perkenalkan saya Ihsan. Sekali lagi ibu-ibu, saya dari Jogja gitu. Dan alhamdulillah luar biasa sore hari ini bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang luar biasa. Insya Allah akan jadi pengusaha-pengusaha hebat nantinya. Yang rezekinya berkah melimpah, insya Allah ya. Amin ya Allah, oke. Izin Ibu, saya alhamdulillah merintis bisnis dari mahasiswa karena waktu itu ada dorongan yang kuat gitu. Karena saya pengen bantu orang tua saya, cita-cita saya sederhana. Waktu itu saya pengen daftarin haji ibu bapak. Dan ternyata saya mikir jalan yang paling cepat lewat bisnis ibu bapak. Dan alhamdulillah saya bisa kuliah S1 itu dengan beasiswa, namanya beasiswa bidik misi. Kemudian bisa lanjut S2 pakai beasiswa LPDP. Jadi semuanya gratis. Alhamdulillah adik-adik saya semuanya juga bisa kuliah dan gratis semua ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang punya putra-putri, kalau misalnya nanti pengen kuliah, didorong. Jangan dipatahkan semangatnya. Karena negara kita sudah sangat baik, hadir dengan berbagai programnya. Gitu. Karena insya Allah kalau sudah niat, Allah akan bukakan jalannya. Itu yang harus kita yakini. Oke? Jadi saya selain bisnis juga aktif untuk memberikan motivasi ibu-ibu ke mahasiswa, ke siswa, untuk mereka mau kuliah, untuk mereka mau wirausaha. Dan tidak jarang banyak yang konsultasi lewat Instagram untuk permasalahan-permasalahan personalnya gitu. Next Mas. Nah saya di sini diminta oleh BPDPKS untuk sharing perjalanan bisnis termasuk ketika kita bermitra dengan BPDPKS. Jadi ini waktu itu cita-cita saya alhamdulillah sudah terpenuhi gitu. Kemudian Bapak Ibu saya waktu itu 2019 diundang Mas Nadiem. Pirsa ya Mas Nadiem ya, Mas Menteri di Jakarta waktu itu di Balai Kartini untuk menerima penghargaan apresiasi orang tua hebat. Karena dianggap mampu mendidik putra-putrinya, memberikan semangat yang luar biasa di tengah keterbatasan ekonomi tapi tetap bisa kuliah gitu. Next. Oke, kenapa saya milih bisnis Ibu Bapak? Jadi saya menyadari bahwa waktu itu kalau kita pengen punya waktu luang ya wirausaha gitu. Kalau kita jadi pegawai semakin tinggi jabatan biasanya waktu itu akan semakin berkurang untuk keluarga. Tapi kalau wirausaha semakin gede bisnis kita
waktu untuk keluarga akan semakin lebih besar. Gitu. Karena sudah ada sistem di situ. Tadi sudah disampaikan Mas Rizky. Gitu. Terus yang kedua, yang menarik adalah kita ini bisa jadi perantara rezeki untuk karyawan-karyawan kita. Kalau dalam konteks saya ke pembatik-pembatik, dan itu luar biasa ibu-ibu. Waktu itu, waktu masa COVID, batik itu drop. Dan alhamdulillah kami termasuk yang bisa bertahan saat itu. Dan ternyata dari situ saya mendapatkan pelajaran luar biasa, pembatik itu senang luar biasa ketika saya datang ke desa. Karena tahu bahwa akan ada orderan, akan ada kerjaan. Sampai banyak yang menangis Bapak. Kita kasih tambahan 100.000, 200.000 itu udah senang banget. Dan itu luar biasa. Mungkin doa ini yang akhirnya membuat proses bisnis saya lumayan mulus gitu. Jadi saya tuh nggak pernah promosi Bu Bapak. Tapi ternyata kok orderan itu ada terus gitu. Dan yang promosi itu malah orang-orang yang sudah menggunakan produk kami, dia merekomendasikan ke orang lain gitu. Gitu. Terus yang ketiga, potensi rezeki dari bisnis itu luar biasa besar, gitu kan. Kita bisa misalnya dalam sehari misalnya bisa untuk beli mobil gitu, ada pernah kejadian juga teman saya tapi kalau saya belum sampai tahap itu gitu kan. Di Malang juga itu ada yang pengusaha waktu itu dia punya produk yang unik, coklat tempe gitu kan. Waktu itu cerita Mas Hari waktu itu waktu viral gitu saya bisa beli mobil, omset sehari untuk beli mobil gitu, luar biasa gitu. Mudah-mudahan kita nanti juga akan ada di level itu. Okay. Next. Nah ini perjalanannya Bu Bapak mulai 2016-2017 kami reseller waktu itu karena belum punya modal ya, kita kumpulkan modal waktu itu. Saya pinjem produk pembatik-pembatik wilayah Jogja dan Jawa Tengah. Saya datangi itu satu-satu gitu kan, yang produknya cocok menarik, saya izin untuk bawa untuk tak pasarkan. Habis itu setelah punya modal singkat cerita next 2018 kita baru punya usaha, kita dirikan perusahaan namanya CV Smart Batik Indonesia. Jadi usahanya ini masih usaha kecil, masih rintisan lah gitu. Next Mas. Next. Jadi visi kita ini menjadi perusahaan terbaik dalam hal inovasi, edukasi, dan kontribusi. 3 poin yang akan kita perjuangkan. Jadi ini inovasinya salah satunya ibu-ibu. Kita punya batik motifnya matematika. Batik motifnya kimia, batik motifnya mesin gitu kan. Macam-macam ini kita mau buat juga batik untuk guru-guru tata boga, masak gitu kan. Bisa. Jadi saat ini sudah lebih dari 100 motif untuk batik-batik kami ini. Dan sudah beberapa di antaranya sudah mendapatkan HKI, hak kekayaan intelektual. Next. Ini salah satu poinnya juga, kita punya makna di setiap batiknya. Jadi kita nggak asal jualan batik, nggak asal membuat batik, tapi pasti ada maknanya ibu-ibu. Ini batik motif elektronika, batik motif persatuan gitu, kita punya maknanya. Gitu. Next. Nah modalnya waktu itu setelah kita punya hal-hal yang unik tadi, yang kita kembangkan produk-produk yang unik, ternyata ini ketika dilombakan di pemerintah untuk program pendanaan itu dapat ibu-ibu. Jadi dengan inovasi yang sederhana mengubah motif, ternyata kami bisa waktu itu sampai mendapatkan modal 100 juta rupiah hibah untuk pengembangan usaha tahun 2018 dari Kementerian Parekraf. Jadi ibu-ibu kalau punya bisnis, tolong dicari inovasinya di mana. Yang membedakan dengan bisnis lain apa. Kalau bisa itu unik, itu ibu-ibu akan enak untuk bisa dapat program-program pemerintah. Gitu. Dan program ini masih running sampai sekarang. Di setiap kementerian itu ada. Cuma kadang-kadang kita itu malas cari informasinya. Leres nggih? Nggih. Kadang-kadang wis malas kemudian nyalahke gitu kan. Kok kayak oleh info, saka ngendi kok aku ora dikai info ya. Ampun seperti itu ibu-ibu. Jadi kita yang harus aktif. Ibu-ibu sudah jadi binaan dinas? Sudah nggih. Ya aktif saja di situ, cari informasi di situ. Karena banyak program yang bisa kita ambil. Next. Nah ini beberapa penghargaan kami ibu-ibu, jadi untuk bisnis sendiri sudah ada sekitar 15 penghargaan dari berbagai kementerian, termasuk kita sudah dapat dari UNESCO Jakarta dan City Indonesia waktu itu. Jadi ini benar-benar apa ya, step by step perjuangan yang kami lakukan 5 tahun ini. Next. Dan beberapa juga sudah diliput media ibu-ibu, jadi ini semua berita di sini tuh gratis semua. Karena apa? Daya tariknya karena inovasi produknya yang menarik tadi, jadi banyak wartawan pengen ngeliput. Banyak waktu itu stasiun TV juga yang pengen ngeliput. Kemudian kemarin juga kita dibuatkan video profil oleh Kumparan yang disponsori Pertamina gitu. Dan itu semuanya free ibu-ibu. Jadi benar-benar kita tinggal jadi aktor saja gitu. Karena keunikan produknya tadi. Next.
Nah ini strategi yang kami lakukan. Kami pasarnya ini cukup unik. Kami nggak main di pasar batik umum ibu-ibu. Jadi pasar kami ini waktu itu adalah asosiasi guru gitu. Kita punya kerjasama dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kita yang buatkan batik dengan tema sejarah untuk guru sejarah se-Indonesia. Jumlahnya ribuan. Kemudian kita kerjasama dengan Persatuan Guru Kimia Indonesia. Ini jumlahnya ribuan juga kita yang pegang batiknya. Kemudian 2022 kemarin kita kerjasama dengan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Jumlahnya ribuan juga Ibu. Jadi segmen pasarnya sebenarnya sangat terbatas. Dan dari 2018 sampai sekarang kita juga kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Waktu itu kantor pusat melaunching sebuah inovasi, dia pengen sosialisasi kesadaran tapi enggak cuma lewat sosialisasi ngomong ini, tapi mereka pengen punya inovasi. Jadi waktu itu kita diskusi, kita sepakati, yuk kita sosialisasi kesadaran pajak lewat batik gitu. Dan kita buat waktu itu dan digunakan Humas Pajak se-Indonesia. Jumlahnya ribuan juga gitu. Dan 2023 alhamdulillah berkat doa pembatik, doa orang tua gitu kita bisa bermitra dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Karena kita memanfaatkan malam sawit untuk produksi batik kita. Dan ibu-ibu juga punya kesempatan yang sama. Ibu-ibu di sini sudah ada booth yang lumayan rame, yang banyak sekali macamnya ibu-ibu. Jadi silahkan nanti ibu-ibu bisa keliling dan coba cari kira-kira bisa enggak ibu-ibu menggunakan produk turunan sawit untuk bisnisnya ibu-ibu. Kalau bisa kemudian nanti hasilnya bagus, produknya oke, nanti bisa dibantu promosi oleh teman-teman Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Next. Nah ada banyak peluang bisnis ya ibu-ibu yang bisa didapatkan dari produk kelapa sawit. Ini ada beberapa macamnya, ibu-ibu silahkan searching ya. Karena kalau tak jelaskan juga akan lama gitu kan. Waktu kita terbatas, itu sementara kami memanfaatkan malam batik sawitnya. Next. Jadi baru sekitar 2 bulan kami bermitra dengan BPDBKS, tapi alhamdulillah progresnya sudah luar biasa. Next. Nah kita sudah beberapa kali diminta untuk jadi narasumber untuk sosialisasi, mendorong UKM untuk ikut memanfaatkan produk-produk turunan sawit. Terakhir kemarin kegiatan di Palembang waktu itu. Next. Kemudian juga kita mendorong bagaimana mengenalkan malam sawit ini ke kota Yogyakarta. Kita sudah sampaikan ke Pak Wali Kota, kita sudah waktu itu sampaikan untuk kegiatan membatik bersama. Itu acaranya Jogja Membatik Dunia, membatik serentak lebih dari 200 ASN. Pemerintah Kota Yogyakarta membatik dengan malam sawit. Gitu. Next. Kemudian kita juga sudah coba di kurun waktu ini kita coba kenalkan ke dunia gitu. Jadi kita adakan kegiatan fashion show yang itu disaksikan 15 negara gitu. Batik tulis malam sawit. Next. Nah ini yang penting juga ibu-ibu. Jadi saat ini pemerintah juga mendorong UKM untuk sadar HKI. Ibu-ibu sudah punya merek? Sudah ya? Sudah didaftarkan? Yang sudah keluar sertifikatnya? Belum ya karena cukup lama ya. Alhamdulillah sudah beberapa yang keluar. Ini harus didorong ibu-ibu. Kalau misalnya belum nanti bisa silahkan konsultasi ke dinas. Biasanya ada program untuk pendaftaran merek. Dan ini harus dilindungi ibu-ibu, agar nanti kalau ibu-ibu bisnisnya besar, tidak kemudian nanti akan atau dicuri oleh pengusaha lain gitu. Dan ini enggak hanya di merek, misalnya produk kuliner, nanti ada rahasia dagang. Kemudian nanti juga ada, kalau misalnya ibu di craft, di kerajinan itu ada hak cipta, ada desain industri. Nah ibu-ibu coba untuk pelajari itu, karena pemerintah saat ini sedang mendorong itu. Dan ini yang kami lakukan ibu-ibu. 2 minggu ini kami dapatkan 5 hak kekayaan intelektual yang terkait dengan pengembangan industri batik sawit. Dan kita sedang proses untuk pengajuan paten dan lain sebagainya. Next. Ini beberapa yang sudah kami lakukan untuk melindungi HKI-nya. Next. Dan terakhir kemarin kita diminta ke Bali waktu itu untuk menyiapkan sekitar 150 potong batik untuk dipamerkan di Bali cuma dalam waktu kurang dari 4 minggu.
Jadi cuma sekitar 3 mingguan lebih sedikit gitu. Dan itu batik full tulis semua. Waktu itu saya sampaikan insya Allah kami siap dan kami bisa gitu kan. Setelah ngomong itu saya bingung nih, dapat malam sawitnya dari mana, kemudian pembatiknya siap apa enggak gitu. Tapi karena kepepet tadi ternyata jadi berkah, akhirnya kami bisa riset sendiri dan dapat formula untuk pengembangan malam sawitnya. Kemudian juga pembatik semuanya bisa dan mau untuk lembur ibu-ibu. Untuk menyiapkan itu, karena saya sampaikan ke mereka, insya Allah kalau ini proyek ini berhasil, dalam waktu 3 minggu teman-teman bisa menyelesaikan ini, insya Allah nanti keberlanjutannya akan baik gitu. Itu salah satu yang saya jaga dari awal bisnis ibu-ibu. Jadi kita harus profesional, kita harus komitmen, tunjukkan bahwa kita punya semangat. Dari situ nanti pasti banyak orang-orang yang akan merekomendasikan produk kita. Gitu. Next. Kemarin sebelum berangkat ke Malang gitu kan, bajunya masih sama ini gitu kan. Saya show di Jogja TV untuk mengenalkan malam sawit dan juga produk batiknya juga. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa ke TV nasional gitu kan. Harapannya gitu. Next. Kemudian ini kemarin kegiatan di Bali, Pak Dirut, Pak Direktur juga mensupport kami dan kita sudah coba komunikasi untuk bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia untuk bisa bermitra mengembangkan batik tulis malam sawit ini secara lebih luas. Next. Nah ini yang akan kita lakukan ibu-ibu ke depan, kita akan terus menggali potensi pewarna khususnya produk sawit ini untuk pewarnaan batik. Jadi yang sudah teriset dari cangkang, kita akan coba explore lagi sejauh apa tanaman sawit ini bisa berkontribusi untuk pewarna alam di industri batik. Dan ini juga akan kami coba formulasikan nanti. Kemudian setelah itu kami juga akan mencoba untuk menggencarkan sosialisasi sekaligus meluaskan jangkauan pasarnya ibu-ibu. Kita akan dorong teman-teman pembatik untuk menggunakan malam sawit dan nanti kita bisa bersama-sama untuk mengenalkan batik malam sawit ini ke dunia internasional. Mudah-mudahan nanti output jangka panjangnya seperti itu. Kemudian juga yang saya harapkan dan ini menjadi visi kami juga di Smart Batik, kami ingin nantinya bisa memberikan manfaat ke lebih banyak pembatik yang ada di Jogja, yang ada di Jawa Tengah dan insya Allah mudah-mudahan nanti bisa yang ada di Jawa Timur juga, gitu kan. Dan tujuan yang lebih jauh lagi adalah kami pengen buat sebuah sentra industri batik sawit yang di situ nanti semuanya terkait dengan sawit, mulai dari motifnya dari sawit, malamnya dari sawit, pewarnaannya juga dari sawit. Mohon doanya nggih ibu-ibu nggih, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan kita nanti bisa bekerja sama berkolaborasi. Next. Ya, mungkin itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan sebuah pantun boleh nggih? Kalau ibu-ibu ke Yogyakarta, berkunjunglah ke Smart Batik. Terima kasih atas perhatiannya. Yuk kita kampanyekan sawit baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ihsan ya sudah berbagi bersama kami. Itu ya terkait produknya itu tadi adalah batik sawit gitu ya. Nah, kita akan lanjut geser lagi ke materi berikutnya. Mungkin ini juga yang lebih relevan dengan bunda-bunda karena narasumber kita yang ketiga juga bunda-bunda ya gitu ya. Monggo kami persilahkan ini narasumber kita yang ketiga Ibu Profesor Dr. Erliza Hambali, kami persilahkan. Makasih Konza. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terdengar nggak Bu Ibu ke situ? Dengar ya. Nah, salam kenal. Saya jauh-jauh dari Bogor mau ke sini ketemu sama ibu-ibu karena sebenarnya saya semangat sekali. Ibu-ibu itu harus berdaya. Walaupun suaminya sekaya apapun, harus punya penghasilan sendiri. Kenapa? Kalau ibu-ibu punya penghasilan sendiri, itu daya tawarnya tinggi, benar nggak? Nah, kalau suaminya mau ngapa-ngapain, ya silahkan gitu ya. Nah, ya benar nggak? Oke. Nah, jadi apa yang di sini yang akan saya sampaikan ke ibu-ibu, salah satu produk dari sawit
yang bisa ibu-ibu bikin sendiri di rumah. Ya. Dan bisa jadi usaha yang menguntungkan. Nah, ini cara bikin sabun yang mudah. Lanjut. Sambil saya bicara, nanti Mbak Anti bantu nyampur-nyampurnya. Nah, ini apakah ibu-ibu sudah mengenal sawit? Tahu sawit? Pernah megang pohon sawit? Di mana ibu-ibu lihat pohon sawit? Di Google dan di TV. Oke. Nah, bisa dilihat ya di situ. Tuh kebun sawit. Buah sawit itu ada tandan seperti itu. Kemudian kalau dia ambil satu bijinya, terus sebesar bola pingpong lah kurang lebih. Kalau dipotong, nah penampang melintang seperti itu. Nah, ada nggak ibu-ibu yang tahu minyak sawit yang ibu pakai untuk menggoreng itu asalnya dari mana? Kan kita potong melintang, ada sabutnya, ada kernelnya, intinya kayak kelapa di tengah itu. Minyak goreng ibu dari mana? Kernel. Nah, salah. Minyak sawit itu dari sabutnya. Jadi ibu-ibu bayangkan kelapa, di sabutnya ada minyak. Hebat nggak sawit? Sabutnya aja ada minyak. Ya. Kemudian di intinya itu seperti daging kelapa. Kalau kita press juga ada minyaknya. Nah, kalau dari sabut nama minyaknya CPO. Itu lebih ke arahnya untuk minyak goreng. Kalau yang intinya lebih untuk bahan-bahan kosmetik, personal care product dan sebagainya. Nah, ibu-ibu tahu nggak berapa luas kebun sawit Indonesia? Tuh ada di situ, 16 juta hektar. 1000 meter persegi aja udah gede kan? Apalagi 16 juta hektar. Nah, Indonesia saat ini adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Malaysia kalah sama kita. Ya. Oke, lanjut saja. Nah, ibu-ibu, ini kayak di kampus ya. Ada diagram alir. Tapi di sini saya ingin memperlihatkan bahwa dari sawit itu banyak sekali produk-produknya. Di situ kebaca nggak ada tulisan CPO. Jadi dari tandan buah sawit yang besar itu, kalau dipres nanti kita dapat 24% CPO. Kalau itu dimurnikan sama dengan minyak kelapa, kalau ibu-ibu bikin sendiri, kalau dimurnikan, kemudian di CPO itu bagusnya dia ada yang cair dan ada yang padat. Nah, ibu-ibu kalau margarin dari apa yang ada sekarang umumnya? Kalau kuliner kan sering pakai margarin kan? Dari apa? Dari minyak sawit. Ya, karena kalau dari minyak kelapa sekarang hampir nggak ada karena lebih mahal harganya. Dari minyak sawit lebih murah, tapi yang dipakai yang fraksi padatnya, yang stearin. Kalau minyak goreng yang olein. Oke, lanjut saja. Lanjut. Nah, ini lewat saja, pusing nanti ibu-ibunya. Oke. Nah, tadi kenapa saya ingin menyampaikan itu, ibu-ibu kalau bikin sabun, mau nggak sabun atau sampo-nya busanya kurang? Kalau ibu bersampo, nggak ada busa, mau nggak? Mau. Perasaannya nggak bersih kan? Padahal busa itu tidak membersihkan. Nah, sekarang kalau ibu mandi kurang busanya. Aduh, sabunnya nggak bagus, mikirnya bener nggak? Nah, sekarang dari sawit ini ada bagian tertentu, kalau ibu-ibu ingin bikin banyak busa, ditambahlah minyak sawit yang tadi, yang ada, yang saya suruh lewat tadi, bahan yang bisa membangkit busa. Kemudian kalau mesin cuci baju atau mesin cuci piring, ibu-ibu mau banyak busa apa sedikit busa? Enggak, mesin. Kalau mesin banyak busa
nanti nyumbat. Ada nggak? Nah nanti nyumbat nggak bisa dialirkan. Jadi pinginnya nggak banyak busa. Jadi sawit ini ibu-ibu bisa bikin sabun mau banyak busa, mau sedikit busa, mau sedang. Ada juga kalau ibu-ibu mandi kan suka pedih di mata kan. Nah itu berarti sabunnya dari bahan dari minyak bumi. Kalau nggak pedih di mata dari minyak nabati, minyak sawit salah satu contohnya. Seperti itu. Lanjut. Nah ini lewat saja. Nah ini sabun ada termasuk sampo, sabun transparan, kemudian sabun cair, sabun padat. Nah saat ini kita akan mendemonstrasikan cara membuat sabun cair. Sabun tangan sebenarnya. Nah bahannya apa? Lanjut saja. Nah jadinya seperti yang sebelah kanan, yang ada kemasan sana. Ini sabun BPDP, saya nggak tahu apakah ibu-ibu dibagi sabun sama BPDP KS, kalau nggak minta gitu. Ya, minta ke BPDP. Oke lanjut. Nah selain, nanti setelah ini caranya, selain sabun tangan tadi, ini juga sabun kalau misalnya ibu di dapur, ada pabrik, ada usaha, kan suka susah membersihkan wajan, keras. Nah dari sawit juga bisa membersihkan yang susah-susah dibersihkan. Kalau misalnya kompornya buram nggak mengkilat, nah itu ada lagi sabunnya. Nah semuanya bisa dibuat dari sawit. Oke lanjut. Nah kalau ibu-ibu ini saya tambah sedikit. Kalau ingin buat sabun, ingin dijual, nah ini harus mengikuti peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah di sini ada catatannya di sini, nama bahan pengawet apa yang ibu kasihkan di sabun. Karena kalau nggak ditambah bahan pengawet, sabunnya cepat berjamur. Ya, tapi ada yang boleh dan ada yang tidak, ada batasnya. Lanjut. Nah berikutnya kan kita pingin sabunnya warna-warni kan. Mau hijau, mau kuning, mau pink dan sebagainya. Nah ini juga ada bahan perwarna yang diizinkan untuk produk-produk sabun. Sabun padat, sabun cair dan sebagainya. Jadi harus menggunakan bahan-bahan yang diizinkan. Jangan pakai bahan perwarna tekstil. Nanti yang pakai sabunnya gatal-gatal. Kalau enggak ada juga orang yang gampang teriritasi, nanti langsung jadi eksim dan sebagainya. Lanjut. Nah, coba ibu-ibu lihat di situ. Bikin sabun gampang enggak? Bahannya cuman yang ada di situ. Nanti minta ke panitia ya cara bikinnya. Surfaktan metil ester sulfonat. Surfaktan ini bahan baku sabun sebenarnya. Di sini ada contohnya seperti ini. Tolong bantu. Ini seperti flek begini. Kalau untuk bikin sabun cair bentuknya yang flek. Kalau sabun padat bentuknya yang granula. Nah ini tinggal beli di Tokopedia ada. Jadi bisa ibu beli. Kemudian tentu dicairkan. Nah ini Mbak Anti karena nanti biar selesai tepat waktu. Jadi ini dicairkan dulu sama air panas. Jumlahnya di situ 10%, sisanya itu berarti pas dihitung itu air berarti. Jadi sebenarnya sabun itu, sabun cair, itu kita berjualan apa ibu-ibu? Berjualan air, ya. Air 1 liter berapa? Gratis. Taruh yang beli. Ya. 10.000 dapat. 5.000. Nah, ibu berarti kalau ibu bikin sabun berarti jualan sama dengan jualan air. Tapi sabun 1 liter berapa? Mahal kan? Nah, kemudian gliserol. Gliserol juga dari sawit dibuatnya. Kan kita produksi biodiesel banyak ya. Ibu-ibu tahu biodiesel kan? Nah, biodiesel itu bahan bakar. Saat ini kalau ibu-ibu beli solar, pasti ada 35% campuran biodiesel di dalamnya.
balik lagi. Kameranya ya ininya. Oke. Nah, kemudian kembali dulu Mas. Nah, kemudian ada KOH. KOH Ibu bisa beli di toko kimia atau online. Kemudian ada air, tuh airnya hampir 70% sendiri kan. Kemudian ada BKC. BKC ini bahan untuk antibakteri gitu. Kemudian ada DA, ini juga bisa dibuat dari minyak sawit, tapi ini bisa dibeli aja ibu-ibu. Jadi seperti bikin makanan, ibu-ibu kan kuliner kan, kalau ditambah biasanya cabai, bawang, minyak goreng. Kalau ini bahan-bahan ini, nanti semua ibu-ibu tambah. Nah itu ada asam sitrat biar pH-nya netral nanti. Jadi kita bisa bikin sabun pH-nya 6 atau 7. Kan ada sabun tuh, oh sabun pH-nya 6, 7. Kayaknya keren gitu kan. Sebenarnya tambah asam sitrat. Asam sitrat kan ibu-ibu masak kan di dapur pakai asam sitrat. Kemudian dikasih garam tuh coba 1%. Kira-kira untuk apa tuh garamnya? Biar sabunnya jadi kental. Ya, kelihatan sabunnya padat, kental. Padat tuh dikasih garam gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini ibu-ibu tinggal lihat cara bikinnya di sini. Ya. Nah, sekarang kita praktekkan di sini. Silakan Mbak Anti. Tadi Mbak Anti nambahin apa? Apa yang sudah Mbak Anti tambahkan? Oke, silakan. Di sini saya sudah menambahkan air, mes, sama triklosannya. Nah, triklosan itu kurang keras nanti ngomongnya. Triklosan itu untuk bahan pengawet ya, biar sabunnya bisa tahan 1 tahun, 2 tahun seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian ditambahkan dengan surfaktan DA. Nah, ditambahkan DA, Ibu tinggal ngikutin aja di situ. Lihat Mbak Anti tinggal campur-campur saja jadi itu. Ya, lanjut aja Anti. Kemudian ditambahkan dengan parfum. Kenapa? Oh, ngaduknya. Oh, karena ini pakai alat ya. Nah, ngaduknya di rumah pakai ngaduk kayak masak kolak aja. Ya, ngaduk-ngaduk sendiri gitu aja bisa. Ini biar kelihatan keren aja. Biar biar kelihatan hebat kan? Oke, lanjut. Lanjut nih. Kemudian kalau semua sudah tercampur, untuk bagian tempat yang ini kita angkat. Kemudian larutkan NaCl dengan Aquades atau air biasa bisa. NaCl itu garam ya. Ini di diagramnya juga ada. Berapa menit tinggal diikuti. Cuman di sini dipercepat sama Mbak Anti gitu. Karena waktunya tinggal takut nggak selesai. Kemudian ditambahkan dengan gliserol. Gliserol itu untuk pelembab. Emulyan dia bisa membuat lapisan tipis di kulit kita. Jadi mengurangi penguapan air dari kulit. Kemudian kalau kalau panas di situ, uap air dari kulit kita nggak keluar. Gitu. Tapi bagian tim infonya apa? Gliserol itu gliserin, di toko bahan kimia bisa dibeli, di apotek bisa dibeli. Kalau di kampus namanya gliserol, kalau di pasar namanya gliserin. Kemudian tuangkan larutan NaCl tadi ke dalam larutan mes. Mes itu bahan sabunnya ya, tadi ya. Jadi TVRI Malang atau Surabaya? Oh, Jawa Timur ya. Oh, provinsi ya? Nah, Jawa Timur luas banget. udah selesai sabun cairnya Bu, cepet kan? Ini kalau kantor gubernur Itu tinggal diaduk-aduk, didinginkan, masukin ke kemasan, tinggal Ibu jual aja. Tapi kalau mau dijual harus diurus izinnya ya. dinas UKM gimana? Kenapa? Masih Surabaya berarti. Ya, ini panas, nanti didinginkan. Kenapa? Dari daerah dinas apa yang
pinjam itu, pinjam apa? Mic-nya kasihkan nggak kedengaran. Itu untuk pengadukannya itu di atas kompor apa airnya yang panas? Di atas kompor. Di atas kompor ya? Bisa. Oh iya. Pakai kompor. Kan saya bilang tadi seperti bikin kolak. Ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalau mau cepat, panasin air dulu di atas kompor. Kemudian baru masukkan surfaktannya, diaduk biar lebih cepat bisa. Terima kasih. Ya. Jadi bagaimana? Siap mau buat sabun? Nanti habis ini bisa praktek. Bila langsung bisa ya. Habis ini. Kalau masih belum harus pulang, silakan praktek setelah ini. Ya, mau. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini ibu-ibu, sabun yang dibuat sama ibu-ibu nanti harus memenuhi standar SNI yang dibuat oleh pemerintah. Kalau ibu-ibu mau jualan, tapi kalau untuk pakai sendiri, ya urusan sendiri kan. Gitu. Oke lanjut. Lanjut Mas. Oke, nah ini dengan cara yang sama ibu-ibu, bahannya tinggal dilihat di sini. Nanti minta ke panitia materi ini, ibu-ibu bisa bikin sabun mandi yang mahal. Kalau mau nanti tambahkan kolagen. Itu kan jadi glowing kan? Kolagen kan tinggal dibeli aja, tambahin di situ. Daripada beli sabun kolagen harganya 200.000, ngapain? Bener nggak? Nah ini paling mahal 15.000 atau 10.000 biayanya gitu. Ya, oke. Lanjut. Ini cara membuatnya tinggal diikuti. Kalau nanti bingung-bingung bisa hubungi saya atau Mbak Anti. Ya, bisa WA atau WA Mbak Anti bisa, ya. Nanti Mbak Anti bisa, nanti dikasih ya. Oke, lanjut. Nah, ini bikin pembersih apa namanya? Biodegreaser. Ini kalau ibu-ibu punya dapur atau kamar mandi yang susah dibersihin, nah ini ada bikinnya gampang lagi nih seperti ini. Ya, tinggal semuanya diikuti seperti ini. Pasti jadi. Tadi kan lihat sendiri kan gampang kan? Oke, lanjut Mas. Nah ini cara membuatnya. Ini untuk yang membersihkan kerak-kerak tadi. Mau genset, mau bulldozer, mau alat-alat berat tuh bisa bersihin pakai ini. Lanjut. Nah kalau sudah dikasih kemasan seperti ini, menarik nggak? Pasti mau kan orang kan? Nah berarti ibu-ibu harus belajar desain grafis setelah ini. Bagaimana mendesain ini. Kalau nggak bisa suruh anak-anaknya. Anak-anaknya pada jagoan biasanya ya. Oke, lanjut. Mungkin sekian, kita masih punya waktu banyak. Mau tanya jawab boleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Ketiga narasumber kami sudah berbagi mulai dari insight untuk bikin konten ya. Kemudian juga ada produk unggulan batik sawit dan juga ada produk dari Bu Erliza tadi terkait sabun begitu ya. Nah saat ini kita akan buka sesi tanya jawab khusus penanya saja Bunda, monggo izin saya pandu mungkin bisa dibantu turun dulu tangannya nanti cepat-cepatan ya Bunda karena hanya kami buka 2 saja. Jangan berkecil hati Bunda yang tidak berkesempatan menjawab tidak apa-apa nanti kita akan ada sesi kuis juga setelah Q&A gitu ya. Monggo Bunda dalam hitungan 3, 2, 1 di ujung sini ya monggo Mas. Saya tampung dulu pertanyaannya monggo Bunda. Bisa dibantu berdiri, Bun? Perkenalan dulu nama dari mana, kemudian pertanyaannya apa? Terima kasih. Nama saya Emi Widiawati, asalnya dari Malang, Kota Malang, dari Trogomas. Usaha saya kebetulan agribis, jadi pertanian perkebunan begitu. Yang pertama pertanyaan saya pada Mas Rizky, tadi kan batiknya itu unik, estetik dan punya harga jual yang lumayan gitu.
Mas Iksan, bukan Mas Rizky, Mas Iksan. Seperti apa ya, seperti kok gampang sekali ya gitu menurut saya. Mungkin tidak demikian, tapi karena disingkat-singkat jadi merasa kok sangat gampang ya, pasarnya gampang, dapat ininya gampang seperti itu. Atau memang komunitasnya yang ada di kampung atau di ininya Mas Risti itu sudah ahli pembatik semua itu. Kemudian yang ke Bunda tadi praktek untuk membuat ini. Kalau yang pingin itu menjadi sabun yang berkelas atau apa yang dipakai itu seperti di toko-toko yang bermerek dan berkelas, itu apa yang harus dicampurkan dengan tidak mengurangi kadar yang dari awal kita sudah siapkan itu. Apa gitu, mungkin ada bocoran, oh merek ini atau produk ini gitu. Kalau boleh tahu dari tiga-tiganya tadi belum memberikan kontak person atau hanya suruh buka IG aja ya? Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Lanjut ke penanya kedua, kita akan tampung aja di belakang. Mungkin boleh dibantu yang paling belakang, Mas. Nah. Selamat sore, saya Isna dari Sukun Kota Malang. Mau tanya, kalau untuk yang kepingin usaha dari bahan sawit, kan kita di Malang kan susah untuk cari bahan itu ya. Kira-kira kalau kita kepingin mencoba itu gimana, mencari bahannya di mana gitu. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Mbak Isna dan juga Bu Eni. Langsung saja dijawab oleh ketiga narasumber karena sesi tanya jawabnya juga terbatas. Mungkin bisa dibantu dijawab dari Mas Iksan terlebih dahulu. Monggo, untuk pertanyaan dari Bu Eni tadi. Baik Mbak Kansa, terima kasih Bu Eni untuk pertanyaannya gitu kan. Kok gampang banget gitu ya Bu ya. Ya karena waktunya cuma singkat, saya ngomongin yang gampang-gampang aja Bu gitu kan. Nanti kalau yang susah-susah nanti apa ya itu di luar forum gitu kan. Tapi memang ini Bu. Jadi ketika bisnis itu pasti banyak sekali permasalahan. Termasuk waktu itu kita kesulitan untuk awalnya itu nyari segmen pasar yang tepat. Dan ini biasanya dialami oleh pelaku-pelaku UKM. Dia punya produk bagus, tetapi susah jualnya. Leres nggih? Sama nggih? Nah, maka dari situ pentingnya riset tadi sudah disampaikan Mas Rizky juga. Kita harus tahu tuh kebutuhan konsumen itu seperti apa. Jadi kita jangan memaksakan produk kita. Saya dulu pernah buat sebuah motif yang itu menurut saya bagus banget. Setelah jadi batiknya, itu desainnya aja waktu itu mahal. Setelah jadi batiknya, cuma laku 5 atau 6 potong aja. Kita orang yang jujur, orang yang tanggung jawab, kita jaga integritas kita, insya Allah nanti konsumen-konsumen kita akan merekomendasikan ke tempat yang lain. Dulu saya dapat orderan dari kantor pajak itu ibu-ibu, cuma waktu itu cerita singkat, 2017 kami dapat orderan dari kantor Direktorat Jenderal Pajak Provinsi DIY. Pejabatnya bilang waktu itu, Mas Ihsan, ini kalau transaksi dengan kami bayarnya di belakang, berani apa enggak, itu awal-awal saya rintis usaha gitu kan. Wah duitnya dari mana gitu kan. Tapi waktu itu saya jawab dengan tegas, Bu saya ikuti skema profesional saja, modalnya nanti saya akan cari sendiri. Dan alhamdulillah ibu-ibu, ketika kita ngomong gitu dengan keyakinan, Allah ternyata bukakan jalan, enggak pinjem-pinjem saya. Ada orderan retail yang jumlahnya nutup untuk saya produksi itu. Saya jaga komunikasinya, terus yang tahun berikutnya itu Direktorat Jenderal Pajak Pusatnya datang ke Jogja, pengen sosialisasi lewat batik. Dan akhirnya karena kami menjalin komunikasi yang bagus, kami yang direkomendasikan. Habis itu setelah itu untuk batik nasional, kantor-kantor pada pengen punya seragam khusus instansinya mereka masing-masing sampai sekarang gitu. Dan itu mulut ke mulut dari kepala kantor gitu. Jadi langsung pejabat tes dapat semua gitu kan. Jadi enggak apa dari bawah misalnya pengajuan dan lain sebagainya gitu. Jadi ada penunjukan kayak gitu. Dan ini menurut saya juga bagaimana kita untuk menjaga bahwa kita ini tetap punya karakter yang baik sehingga orang itu merekomendasikan produk kita itu seneng gitu loh ibu-ibu. Beda kalau misalnya kita sudah nggak ada itikat baik, misalnya jualan produk nggak jujur. Kalau konteks batik misalnya bukan batik tulis, dia bilang batik tulis. Itu banyak kejadian di Jogja, printing dibilang batik tulis. Kemudian di situ konsumen mungkin sekali beli, tapi habis itu setelah dia tahu dia kecewa.
dia nggak mungkin merekomendasikan kita. Gitu. Kira-kira itu sih Bu, tantangan-tantangan besarnya. Nanti kalau mau kontak lebih lanjut bisa, lewat Instagram bisa, nanti ada kontak saya juga gitu. Mungkin itu Mbak. Sudah cukup menjawab Ge, Ibu. Mungkin tadi ada pertanyaan juga untuk Bu Erliza Ge. Monggo mungkin Bu Erliza bisa dijawab. Ya, Bu, Ibu pingin bikin sabun apa? Boleh dibantu Mas untuk disalurkan mikrofonnya. Pingin di Ya. Ibu yang Pingin sabun seperti apa ya Ibu mau? Mungkin karena untuk produksi dijual belum, tapi setidaknya testernya ada diri kita sendiri. Kita memakai produk misalnya merek A yang untuk glowing atau untuk banyak moisturizernya atau pelembabnya itu. Apa yang harus ditambahkan? Satu, kalau Ibu pengen glowing, yang ditambahkan tuh vitamin C. Vitamin C itu tinggal dibeli. Ada vitamin C yang cair, tambahkan ke situ. Kedua, pengen apa lagi tadi? Oh, lembab. Ibu tambahkan gliserol dari sawit. Kemudian ketiga, Ibu pengen kelihatan kinclong ya, tidak hanya glowing gitu. Kelihatan lebih putih gitu. Itu Ibu kasih kolagen. Semua produk itu bisa dibeli atau Bisa dibeli Bu. di apotek? Tidak di apotek, di supplier bahan-bahan kosmetik. Itu ada supplier. Ibu Google saja supplier bahan kosmetik. Nah itu langsung banyak tuh keluar itu. Ada A, ada B, ada C. Tinggal Ibu bandingkan harganya. Boleh diulangi Bun? Di Kolagen, kemudian kolagen, ya. vitamin C, Ya. kemudian Ibu mau nambahkan itu juga bisa ekstrak secang kalau untuk jerawat. Terus kemudian Ibu juga bisa tambah ekstrak white tea. Bu beli teh, kemudian dikasih air panas, white tea ya teh putih. Pernah minum teh putih nggak? Nah itu kan tehnya mahal dan enak. Itu antioksidannya tinggi. Nah itu tambahin ke situ. Pokoknya tambah-tambahin saja. Gampang. Yang penting apa? Mau mencoba. Biasanya kita tahu tapi takut mencoba kan. Nah Ibu abis ini coba. Abis ini praktek sama Mbak Anti. Iya. Resepnya kita boleh dikasih ya Bu? Ya nanti panitia Ibu bisa minta ke panitia. Siap, Ya. siap. Terima kasih banyak. Baik, Sama-sama. sudah cukup menjawab Ge. Baik, sampun. Mungkin adakah tambahan dari Mas? Enggak, tadi ada pertanyaan satu lagi. Oh iya, siap. Tadi Monggo. pertanyaannya bisa beli di mana ya bahan-bahan itu? Bahan-bahan dari sawit karena di Malang nggak ada pohon sawit. Nah itu di mana saja ada. Contohnya kalau minyak goreng ada di mana Bu? Di mall kan? Margarin ada di mall. Kemudian bahan-bahan untuk sabun tadi, nah itu ada di supplier. Di Malang ini ada, di Surabaya apalagi. Di Surabaya itu banyak pabrik pengolahan kelapa sawit. Ada Wilmar, ada segala macam pabrik ada deh di Surabaya itu. Nah itu tinggal dipesan saja. Semua informasi itu ada di internet Bu. Ibu buka websitenya masing-masing perusahaan itu. Kalau beli di pabrik tentu jumlahnya, volumenya akan besar. Nah, tanyakan ke pabriknya siapa agennya, siapa distributornya. Pertama tanya distributornya. Nah, distributor kalau jumlah kuantitinya harus 1 karung, 2 karung gitu. Nah, tanya agennya, nanti akan dikasih tahu. Jadi beli di agennya seperti itu. Kemudian kata agennya, Ibu perlunya berapa? Oh cuman 1 kilo. Wah kalau itu di toko kimia ini Bu belinya, ini kita jualannya di situ. Salah satu toko yang beli di kita seperti itu. Nah ibu-ibu bagi yang tidak familiar sawit, ibu-ibu lihat ada di stand di sana di SBRC, itu ada rendang pakai krimer sawit. Pernah dengar nggak? Rendang biasanya dibuat pakai apa? Santan. Kan lama kan masak rendang pakai santan, bener nggak? Kalau mau enak 4 jam sampai 8 jam.
capek kan, ngapain ngabisin mending ke restoran Padang kan. Nah sekarang ibu-ibu bisa bikin rendang pakai creamer sawit. Jadi 1 jam saja 45 menit lah rendang ibu udah jadi gitu. Nah pakai creamer, creamernya itu apa? Itu non dairy creamer, creamer yang dipakai untuk bikin kopi itu tuh dari sawit itu. Jadi ibu-ibu nanti bikin kolak bikin dari creamer sawit, rasanya juga enak. Saya jadi promosi sawit, saya nggak punya pabrik sawit loh Bu. Jadi, tapi saya senang sekali sama sawit, karena sawit ini adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk bangsa Indonesia. Gitu. Ya, mungkin itu. Baik, oke. Mungkin untuk Bu Isna di belakang tadi sudah cukup menjawab Bu Isna. Baik. Ngapunten Ibu karena sesi tanya jawab cuma 2 penanya saja. Kemudian nanti sesi berikutnya akan ada kuis. Jadi mungkin bunda-bunda tadi yang masih belum kesempatan bisa memanfaatkan di sesi kuis kali ini. Karena sesi kuis ini spesial, pertanyaannya nanti langsung dari masing-masing narasumber memberikan 1 pertanyaan untuk bisa dijawab oleh para penonton, bunda-bunda yang ada di depan. Begitu nggih Bunda. Mungkin pertanyaan yang pertama boleh dibantu dari Mas Rizky terlebih dahulu. Monggo Mas Rizky. Iya, pertanyaannya susah-susah gampang. Negara mana Aduh, langsung mikir nih bunda-bundanya. penghasil sawit terbesar di dunia? Negara mana penghasil sawit terbesar di dunia? Iya. Oke, Bunda yang pakai hijab abu-abu. Iya, boleh dijawab dulu Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Negara warahmatullahi. Indonesia. Kenapa Ibu? Negara Indonesia. Negara Indonesia. Yeay. Yeay, ya. Susah kan ya? Ya susah loh ya itu. Susah, betul Emang ya? produksi sawit gampang sih. Susah. Oke, benar Selamat ya Mas Ibu. Rizky ya? Benar. Baik, terima kasih banyak Ibu. Lanjut ke Pak Iksan. Ya, baik. Oke, baik Mbak Kansa. Jadi pertanyaannya, sebutkan 3 contoh produk turunan sawit. Monggo Bunda, langsung semangat loh ya. Ada 3 produk turunan sawit, minyak goreng, deterjen, es krim, margarin, sabun, minyak wangi, banyak. Banyak, disebut no kabeh ya. Pelan-pelan Bunda, yang pertama. Minyak goreng. Minyak goreng. Deterjen. Deterjen. Margarin. Sabun. Minyak wangi. Coklat. Biskuit. Tekstil. Tekstil. Sampun. Sampun. Bener apa bener Pak Iksan? Prof. Erliza yang Yang bisa jawab Prof. Erliza. Betul apa betul Prof? Yang diminta 3 Bu. Coba ulang lagi karena ada yang salah 1. Ada yang salah 1. Aduh. Minyak goreng. Deterjen. Margarin. Ya udah benar. Oh ya udah benar. Iya. Baik. Oke, terakhir dari Prof. Erliza. Nah Bu pertanyaannya, kalau minyak goreng dibuat atau diproduksi dari buah sawit bagian mananya? Yang mana nih? Agak tengah kayaknya ya. Belakang. Belakang, Prof. Pilih yang mana Prof? Yang belakang yang laki-laki. Oh ya. Dari tadi soalnya yang kelihatan bunda-bunda semuanya ya. Yang masnya monggo jawabannya Mas. Serabutnya Pak. Serabutnya? Iya. Iya betul. Betul ya? Wah betul loh ya. Nyimak loh meskipun di belakang. Baik, luar biasa. Boleh tepuk tangan buat kita semua bunda-bunda. Luar biasa. Seru ya materi kali ini ya. Seru, baik. Nah ini sebelum kita berpamitan dengan para narasumber kita, mungkin kita bisa dengarkan dulu closing statement. Mungkin juga ada pesan-pesan buat bunda-bunda maupun juga yang lain yang ada di sini. Mulai dari Prof terlebih dahulu, monggo Prof. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, misi saya tercapai. Ibu-ibu tadinya nggak tahu minyak goreng dari bagian mananya. Atau bapak-bapak tuh jadi tahu.
Itu saya senang sekali. Berarti transfer pengetahuannya jadi. Kemudian ibu-ibu semangat mau bikin sabun. Bertanya, kemudian saya lihat lagi di mana belinya. Nah itu udah satu langkah yang lebih maju lagi. Nah mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu yang ada di sini mulai mencintai sawit. Jangan terpengaruh kepada isu-isu negatif terhadap sawit. Kenapa? Karena sawit itu kita yang punya, Indonesia yang punya. Kita produsen terbesar. Kalau bukan kita yang mencintai hasil karya bangsa kita, itu siapa lagi? Kalau ada negara lain tidak suka sama sawit, itu wajar. Kenapa? Karena itu persaingan bisnis. Karena dia juga punya petani sawit di negara petani minyak-minyak nabati lainnya di negaranya. Dia pasti akan melindungi petani dia. Nah, oleh sebab itu kalau ibu-ibu dengar ada orang bicara negatif tentang sawit, kasih tahu, sawit itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, tidak hanya buat bangsa Indonesia, tapi juga buat masyarakat dunia, gitu ya. Jadi kita bisa menjajah dunia melalui produk-produk turunan dari sawit. Orang pakai sabun nggak tiap hari? Orang masak nggak tiap hari? Orang sikat gigi nggak tiap hari? Nah jadi kita bisa jajah itu orang semua. Orang minum kopi nggak tiap hari, dikasih krimer nggak? Orang makan kue nggak tiap hari? Jadi kita bisa menjajah dari produk-produk sawit. Pasti dia butuh margarin gitu ya. Itu pesan saya, cintailah apa yang kita punya. Jangan cintai apa yang tidak kita punya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Erliza. Terakhir, kedua dari Mas Rizky, monggo. Iya, kalau saya hanya mengingatkan apa yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua cuan gitu ya. Cuan. Satu ingat, belajar kita tidak pernah berhenti karena belajar itu bagian dari kita mengembangkan usaha supaya naik kelas. Pertama, jangan lupa usaha kita harus lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah. Enggak harus lebih murah ya, tapi ya enggak selalu lebih murah. Tapi paling enggak ada unsur tadi. Yang kedua, ingat bisnis kita harus menyelesaikan permasalahan. Satu lagi, jangan lupa masuk ke dunia digital supaya bisnis kita dikenal lebih banyak orang. Mungkin itu aja. Mudah-mudahan teman-teman selalu belajar berkah dan cuan. Cuan. Baik. Sudah Mas Rizky. Baik, luar biasa ya, singkat padat jelas. Tapi semoga juga sampai kepada bunda-bunda semuanya. Terakhir Pak Iksan, monggo. Ya, terima kasih Mbak Kansa. Pesan saya untuk ibu-ibu semua, sawit ini punya potensi yang luar biasa untuk dioptimalkan. Silakan ibu-ibu belajar, kemudian bisa nanti berkunjung ke stand-stand yang ada di sini, syukur dilarisi, dicoba, kemudian nanti coba ambil bagian mana atau apa dari produk sawit yang bisa ibu-ibu manfaatkan di bisnisnya ibu-ibu semua. Dicoba, kemudian nanti kita sama-sama ibu-ibu bisa nanti foto-foto, kemudian nanti silahkan upload di media sosialnya, kasih pagar sawit baik. Dan kita di situ tag BPDBKS, kita dukung bahwa sawit ini memang baik dan ini menjadi anugerah yang luar biasa untuk negeri kita tercinta. Terima kasih. Terima kasih banyak, luar biasa ya. Ketiga narasumber kami sudah berbagi terkait produk turunan sawit. Semoga ini juga bisa menjadi insight yang bermanfaat bagi bunda-bunda. Jangan lupa tadi pesan-pesan dari masing-masing narasumber bahwa sawit ini banyak sekali manfaatnya. Monggo bisa dikembangkan banyak sekali macam usaha. Bisa langsung berkeliling di booth-booth yang ada di UKMK Just Sawit kali ini. Baik, terakhir mungkin kita akan undang untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu buat ketiga narasumber kami. Kami persilakan Prof. Erliza, Mas Rizky dan juga Pak Iksan untuk bisa maju sejenak ke depan meja. Kita foto bersama.
Ya, baik kita akan kembalikan juga ke MC. Saya selaku moderator kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya bunda-bunda. Semoga ini menjadi talk show yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kakak Kansya Akila Alhimni. Untuk workshop yang luar biasa, semoga ini bisa menambah value, menambah pengetahuan untuk kita semuanya tentang produk turunan sawit. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan, Bapak dan juga Ibu. Baik, dan selanjutnya kami juga turut akan memberikan sebuah apresiasi. Kami persilakan untuk bisa hadir bersama kita naik ke atas panggung, Bapak Helmi Muhansa. Kami persilakan Bapak untuk bisa memberikan sebuah plakat ucapan terima kasih atas partisipasinya tentu saja ya. Sudah hadir bersama kita Bapak Rizky Ardi Nugroho, kemudian Bapak Miftahul Nur Ihsan, dan juga Profesor Dr. Erliza Hambali. Kami persilakan untuk Bapak Helmi Muhansa untuk bisa memberikan sebuah plakatnya. Sekali lagi boleh kita iringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Dari Anda semuanya, penyerahan plakat kepada tiga narasumber kita yang luar biasa di workshop produk turunan sawit. Betul-betul banyak sekali ilmu baru dan juga insight baru yang bisa didapatkan tentu saja ya. Untuk Bapak atau mungkin Ibu yang juga join di workshop kita di produk turunan sawit. Tadi saya dan Raisya juga sempat berkeliling ya, melihat langsung, merasakan langsung ternyata produk dari turunan sawit ini banyak sekali ya. Begitu banyak dan tidak terduga kalau memang bisa digunakan untuk banyak hal ya tentu saja. Baik, selanjutnya mungkin Pak Hilmi boleh kita berfoto bersama dulu dari atas. Kami persilahkan. Teman-teman media dan juga fotografer, silakan untuk bisa diabadikan. Boleh, Kakak moderator silakan bergabung. Silakan. Nah, oke semua lihat kamera tengah Bapak Ibu, hitungan 1, 2, 3. Kemudian Baik, Bapak Helmi dan ketiga dulu. narasumber boleh turun, kita ambil dari atas bersama dengan seluruh tamu undangan ya. Audiens dan juga tamu undangan. Kami Teman-teman persilakan. fotografer dan juga media boleh bergeser ke atas ya, kita akan ambil untuk mendapatkan angle yang berbeda, silakan. Boleh berdiri yang di belakang supaya bisa Kami persilakan Bapak supaya Ibu. bisa on frame semuanya. Rekan-rekan seluruh peserta. Nah ini dia. Silakan kembali, kita akan take momen Bapak dan juga Ibu, semuanya boleh lihat kamera tengah. Oke, hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi tahan. 1, 2, 3. Kepalkan tangannya semuanya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi beri tepuk tangan luar biasa untuk ketiga narasumber kita, Bapak Rizky Adi Nugroho, Bapak Miftahul Nur Ihsan dan juga Profesor Dr. Erliza Hambali. Tentunya rangkaian acara di UKMK Jas Sawit. Yes. Jas Sawit Kota Malang 2023 ini banyak sekali, Raisya. Betul. Baru saja kita ikuti bersama workshop produk turunan sawit dan selanjutnya nanti kita akan juga saksikan ya lomba model cilik batik sawit dengan